Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMK bisa. SMK Bisa. hebat. SMK bisa. SMK hebat. Vokasi Jadi apa yang disampaikan Bapak Almito tadi yang jelas di anak-anak yang sekarang itu yang atau nanampe itu yang kurang. Tahu nanampe tadi ada dari antara siswa gurunya nampak dari jauh, ibu, nah gitu. Ada dari antara siswa kata yang mendaki tadi berbicara dengan orang tua. Masih banyak di antara kalian yang membentak orang-orang tuanya di rumah. Masih banyak di antara ananda yang di rumah baik dengan kakaknya maupun dengan orang tuanya, apalagi dengan adik-adiknya. Itu yang kurang di zaman sekarang. Posisi di mana kita letakkan kata nanampe yang tadi. Seseorang bisa menjadi berhasil itu apa yang disampaikan Pak Almito itu betul. Ada kerja keras, ada niatnya, ikhlas. Itu ikhlas itu penting gitu. Sangat penting ikhlas itu. Ada di antara di masyarakat kita yang menyatakan bahasa awak itu memang betul itu. Malah kan bisa jadi kuliah di situ awak bahasa amaknya ke sawahnya. Pikir lama ke sawah awak kuliah di situ. Itu akan memundurkan kita untuk menjadi berhasil. Bapak bukan dari orang kaya, bukan. Sejak kecil orang tua laki-laki tidak ada. Kalau apa yang disampaikan Bapak Yades kemarin, dia sopir bus kota, panas berangkot. Kemarin ada di Sutra yang boganya dia membuat, siapa yang kemarin ikut kurasi, dia membuat kerupuk sagu. Bapak dari dasarnya pernah buat kerupuknya kerupuk ubi atau kerupuk ubi dari ubi kayu. Itu dari ubinya dicabut dari pohonnya, diolah menjadi tepung sampai dia menjadi kerupuk, sampai kita goreng, sampai kita kemas baru dijual semua orang. Itu makanya kemarin Bapak waktu kurasi Bapak diminta sebagai guru tamu di SMK Sutra. Jadi seseorang bisa berhasil itu bukan harus ada dari kerja keras, ikhlas. Kita tidak mau mendengar apa yang dibicarakan orang. Yang sikapnya, yang sifatnya memundurkan kita untuk maju, jangan kita dengarkan. Yang satu lagi apa yang disampaikan Pak Almito tadi, relasi itu betul itu. Bapak mungkin kemarin sama ibu sama guru-guru yang di sini, jangan dilarang suami duduk di warung. Misalkan dia sudah bekerja, dia mau duduk di warung, jangan dilarang, karena di warung itulah berkenalan sama kawan-kawannya. Yang banyak yang bebas bergaul itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Itu Bapak bilang kemarin sama ibu di sini. Jadi karena dia guru, dia di instansi pemerintahan,
disitulah nanti siapa yang menolong kita. Bapak ceritakan, Bapak tidak dari awal tidak pengen jadi guru. Kenapa demikian? Bapak dari SD juara 1 sampai SMA, Bapak tidak pengen jadi guru. Saya Pak pengennya jadi dokter Pak. Iya. Saya waktu mau tamat SMA itu ikut siswa undangan itu, kemarin saya ngambil kedokteran. Tapi di sana kedokteran itu kan diminta penghasilan orang tua. Tidak sama dengan sekarang. Kalau sekarang, kalau kita pintar, walaupun orang tua penghasilannya tidak seberapa, pemerintah bisa membiayainya. Kalau dulu tidak, harus dicantumkan berapa gaji orang tua. Kalau di SMA Pak, SMA dulu, Pak SMA jurusan IPA. Makanya saya mengambil kedokteran. Tapi nasib tidak mau jadi dokter, tidak ada garis tangan jadi dokter. Setelah tidak lulus di sana, saya ngambil politeknik Pak. Oh, benar Pak ya? Iya. Karena juga mengisinya adalah penghasilan orang tua, tidak lulus juga. Akhirnya saya nganggur 2 tahun. Nganggur 2 tahun, merantau. Pernah bekerja di Matahari Tape Store di Padang. Setelah itu pergi ke Bengkulu, pulang dari Bengkulu baru saya kuliah. Kuliah itu ditargetkan. Begini Pak. Oke. Ditargetkan, saya mau kuliah ditargetkan 3,5 tahun. Waktu itu bisa ditargetkan 3,5 tahun, tapi ketua jurusan tidak mengizinkan. Dalam kuliah Bapak ngajar di SMP Muhammadiyah. Padang ya? Ya, Muhammadiyah Padang. Dalam mengajar, dalam kuliah saya ngajar di SMP Muhammadiyah Padang. Karena saya ditawarkan oleh guru SMA, karena kakaknya kepala sekolah di sana, dia guru matematik, karena saya juga guru matematik. Saya minta, kalau saya dulu Pak suka tantangan Pak. Ya, kalau di SMA, di SMP itu, apalagi anak-anaknya di Padang, perilakunya tidak sama sendiri. Dia mau melawan gurunya. Tapi waktu itu karena HAM belum berlaku, mungkin saya jaganya kecil, saya cari yang paling besar Pak. Anak yang nakal itu yang paling besar saya cari. Setelah yang intinya yang paling besar. Jadi kalau yang paling besar udah bisa ditaklukkan, yang kecil itu aman itu. Ya Pak. Setelah itu saya tamat 3,5 tahun, tetapi tidak diizinkan sampailah tamat 4 tahun. 4 tahun, Oktober wisuda, November pembukaan. Saya tidak diizinkan yayasan untuk mengambil tes CPNS. Tapi diizinkan juga Pak. Hari terakhir katanya. Hari terakhir saya dari Padang ke Sinjunjung jauh Bu. Tapi hari terakhir katanya. Kena saya tes. Saya ikut mendaftar di sana. Setelah saya ikut tes perjuangannya 100, setelah itu nyambung 100 lagi. Soalnya insya Allah saya dapatkan. Akhirnya saya lulus di sana. Lulus baru setelah tamat 1,5 bulan. Itulah pengalaman yang saya dapatkan. Setelah itu
9 tahun di Sijunjung saya pindah ke SMK 2 Painan. Ya, SMK 2 Painan di Sagu, Pak. SMK Kelautan. Tapi untuk Anda ketahui, Bapak tipenya eksekusi. Saya di SMK 2 Painan itu, Pak, mengeluarkan siswa tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Ya, karena saya waktu di siswaan, saya mengeluarkan siswa tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Itu makanya kemarin kepada Ibu Walas dan IBK dan juga Bapak Bagi Siswaan, kalau yang anak-anak yang tidak sekolah itu, yang sering-sering nggak masuk sekolah itu, saya 2 Pak suratnya, Pak. Surat pengunduran diri dari orang tua 1, surat perjanjian dari sekolah 1. Surat pengunduran diri harus ditandatangani oleh anak itu. Itu makanya saya bisa mengeluarkan anak. Karena bukan saya yang mengeluarkan, tapi dia mengundurkan diri di kedua orang tua. Sekolah lepas, tidak ada kop sekolah di sana. Kalau dia mau sekolah, itu tetap dia tandatangani. Tapi surat perjanjian harus dia buat. Apa komitmen di sana? Kalau di SMK 1 Painan, 2 Painan itu tidak ikut apel 1 kali, tidak hadir 1 kali, otomatis pengunduran diri berlaku. Makanya di SMK 2 Painan itu tanpa sepengetahuan kepala sekolah, anak-anak itu ada yang keluar, termasuk mungkin senior di sini atau yang lentingan Ananda di sini, si Chandar. Chandar itu namanya Bapak kemarin. Jadi intinya kalau kita mau sukses itu jangan pikirkan apa perkataan orang. Apa yang kita pikirkan, apa tujuan kita. Jangan pikirkan apa perkataan orang. Yang kedua, kalau kita bekerja, apa yang diberikan oleh atasan kerjakan. Bapak pernah jadi wakil ini baru belum seberapa, katanya agak sanggup diwakili, dipindahkan ke sini. Tapi setelah saya pindah dari sini, ini enggak bagus juga. Apa katanya Kak yang tim Bapak di sana rancak di pendera dulu nih. Tapi apa yang diberikan, tugas apa yang diberikan oleh atasan, tetap kita kerjakan dengan ikhlas. Itu yang penting. Kalau kita mau maju, jangan nanti kita dipindahkan ke sini, semangat kita menurun, itu tidak ada artinya. Kemanapun kita dipindahkan, semangat kita tetap naik, maka pimpinan di sana akan menilai kita. Kalau pengalaman Bapak paling Anda lihat, Bapak seharusnya kemarin Bapak masih guru penggerak, baru pertengahan guru penggerak, separuh baru jalan, ditawarkan jadi kepala sekolah. Ribut Pak, ribut orang. Dia baru terbuang apa yang dibicarakan orang. Kalau kita Anda mau maju, jangan pikirkan apa perkataan seseorang yang sifatnya untuk mengundurkan semangat kita untuk maju. Itu intinya. Bisa? Dan satu lagi, orang tua. Bapak dilahirkan 4 orang, dari SD tidak ada orang tua laki-laki. Yang namanya
sikap remaja biasanya ada yang berkelahi, ada yang mencuri, tidak ada bagi kami itu. Kami dididik oleh satu ayah, satu ibu, satu orang adalah seorang ibu. Dia merangkap dia di sana sebagai ayah dan sebagai ibu. Tapi apa Pak? Saya mau pas beliau saya jadi wakil dalam proses CGP ini, beliau sudah dijemput di Makassar. Jadi yang ada dari hati ini, kita sudah setelah sekolah. Walaupun kemarin untuk pengabdian kepada orang tua, Bapak, orang tua kalau untuk orang tua sangat-sangat apalah, kalau Pak ceritakan mungkin air mata. Mungkin bagi kalian orang tua itu ada yang hati-hati orang tua di rumah. Tolong jangan kalian lakukan itu lagi. Bapak sampai pas saya Pak, waktu itu orang tua pas terakhirnya saya umrohkan, kami berempat, 2 kami umrohkan orang tua. Dia baru 1 minggu pulang dari umroh, dia dirawat di rumah sakit langsung. Setelah itu baru alhamdulillah. Jadi Bapak harap orang tua itu sangat penting. Apapun kondisi orang tua kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Yang pertama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya lah kita semua berada dalam keadaan sehat. Kemudian selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali mungkin Bapak terima kasih kepada Bapak Almito yang telah memberikan kesempatan kepada saya sendiri dan berjumpa dengan anak-anak Anda pada hari ini dalam rangka kegiatan job fair, kegiatan masih job fair dan tamu. Ananda semuanya adalah generasi bangsa yang Bapak harapkan dan Bapak cintai. Tanpa mengurangi penghormatan, ya kita titip kepada pembicara-pembicara yang terdahulu, Ananda semua. Ananda mungkin udah ketemu dengan Bapak, tapi belum tahu nama, ya kan? Ananda jurusan di sini jurusan busana, DKV, hotel, kuliner, boga. Akhirnya mam, kan sampai gitu. Ada orang yang sakit-sakitan dikasih nama, ditukar namanya, dipakai namanya Robert Anjarto Belio. Sakit tadi. Lah SMA-nya mungkin kete itu baru lagi. Lo kan damam tadi. Ganti nama jauh jam. Subur badan. Ada macam itu tak? Ada. Nah, jadi nama itu ya membawa berkah. Sama dengan nama Bapak, walaupun 5 huruf, tapi panjang itu Anda. Tahu? Mau tahu? Ya. Nanti kan. Namanya panjang itu. Sesuai dengan keinginan orang tua. Kalau dari segi nama, ini nama itu nama Jawa, Kardi ya, sama dengan Pak Almito mungkin dari Jawa juga. Kardi itu sering dengan nama Jawa, suku Jawa. Tapi ada artinya, saya tanya kepada orang tua saya, apa artinya ini Pak? Itu amak ya, nggak ada papa mama lah. Ada artinya, kau adalah renungan di hati ibu. Apa aja itu?
Kenapa? Karena anak tertua. Memang dinanti-nanti kehadirannya oleh orang tua. Jadi merenung ya. Kapan anak saya melahir? Nah, gitu. Akhirnya dikasih nama Kardi. Kau adalah renungan di hati ibu. Gitu. Anda sendiri harus tahu arti nama. Apa gunanya? Di samping kita ingin tahu kronologis nama kita, itu juga sebagai inspirasi bagi kita, penyemangat bagi kita, gitu. Kita harus bersemangat. Tadi kan ada SMK, kan gitu, apa semangatnya? Bapak coba ya, SMK, Bisa. SMK, Hebat. Vokasi, Buat menyelamatkan Indonesia. gitu. Anak SMK akan menguatkan Indonesia ke depannya, kan begitu. Sebelum menguatkan Indonesia, tentu menguatkan diri kita sendiri. Kokohkan diri, siapkan diri, supaya kita bisa menguatkan Indonesia nanti. Dimulai dari hidup itu kan bagaikan spiral, Anda. Tahu spiral? Yang melingkar-lingkar dari kecil besar itu? Atau bagaikan gulung obat nyamuk? Kalau Bapak sering menganalogikan seperti itu. Hidup itu dimulai dari kecil, besar. Begitu juga manfaat kita. Mantapkan diri kalian, keluarga, orang kampung, masyarakat, baru negara. Begitu. Anda harus seperti itu. Untuk bisa kuat diri, kuat keluarga, kuat keluarga, bangsa dan negara, makanya kalian dengan apa menguatkannya? Dengan ilmu. Tuntut ilmu. Kan ada kata hadis Nabi itu, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal." Tuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur. Dari kita harus menuntut ilmu, apalagi kita sekarang dalam masa tumbuh dan berkembang. Ini yang Anda semua. Kalian adalah dalam masa tumbuh dan berkembang. Waktunya untuk memodali diri, waktunya untuk membekali diri sampai akhirnya. Terutama sekali pada masa usia yang sangat brilian kecerdasannya. Usia kalian itu brilian kecerdasannya di usia 25. Usia 26 itu udah mulai agak kabur. Makanya mantapkan ilmu, mantapkan diri kalian sampai usia 25. Kejar pendidikan dengan maksimal. Bekali diri kalian dengan maksimal. Orang yang punya bekal bisa bertahan. Ini inti. Orang yang punya ilmu yang bisa berkembang. Itu ilmu termasuk hari ini. Kesempatan kalian sekolah 3 tahun di SMK, pergunakan untuk maju ke jenjang berikutnya, perguruan tinggi. Di samping kita bekerja, masuk perguruan tinggi. Kalau orang SMA otomatis harus perguruan tinggi. Kalau kita nanti di samping kita berkreatif, bekerja, bisa juga mendidiki, memasuki perguruan tinggi. Ini yang SMK double kemampuannya, kompetensinya itu double. Kemudian kematangannya itu double. Dia diuji dengan berbagai macam keterampilan, dia diuji dengan berbagai macam kompetensi. Karena itu belajar ilmu. Ilmu tadi 2 kompetensi yang ditekankannya. Kalau sekarang namanya literasi dan numerasi. Itu literasi, kemampuan Ananda semua untuk mampu menganalisa, menguraikan, menceritakan, menjelaskan kepada orang lain. Itu narasi, literasi. Kemampuan Ananda untuk menyebutkan ukuran-ukuran yang standar, terukur, itu kemampuan numerasi. Kenapa? Bapak contohkan. Kamu makan berapa piring? 1 piring. Ada yang 5 piring. Kenapa 1 piring?
mampu menjelaskan kemampuannya itu dengan kadar-kadarnya, dengan resep-resepnya, itu numerasi, literasi, numerasi. Kemudian kemampuan apa untuk menjelaskannya ke orang lain, itu literasi. Misalnya jurusan boga ya, atau kuliner, masakan itu semua orang pandai masak. Tapi berapa kadar resepnya, kadar garamnya, kadar ininya, bumbu ininya, itu ada perhitungannya. Setengah sendok, 1 sendok, 1/4 sendok, kan itu bisa ukurannya. Itu kemampuan numerasi. Ditanya orang, kenapa kok setengah sendok? Kamu mampu pula menjelaskan ke orang lain. Itu kemampuan literasi. Itu yang harus dikuasai Indonesia. Ya, itu makanya di dalam belajar itu tidak terlepas dari komunikasi. Bapak ya, berbagi pengalaman juga nih. Komunikasi itu penting Anda semua. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Almito tadi ya. Apa itu komunikasi? Komunikasi itu apa? Menyampaikan informasi kepada orang lain sehingga orang lain itu bisa mengerti, paham. Kalau berkomunikasi tidak bisa orang mengerti, berarti gagal komunikasi. Misunderstanding, miscommunication, salah dalam berkomunikasi. Misunderstanding, salah dalam memahami, kan gitu. Jadi harus jelas berkomunikasi. Itu makanya kalau di dalam Bapak analogikan, di dalam hidup Anda semua tidak butuh uang banyak. Anda jangan bangga orang tua kalian kaya, dan tidak perlu pula hina orang tua kita miskin. Tidak perlu Anda. Kenapa? Karena modal hidup yang utama itu dalam kehidupan adalah komunikasi tadi. Bisa nggak orang jadi orang sukses tanpa modal? Bisa? 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 Bisa nggak orang sukses tanpa modal sepersen pun? Apa contohnya bisa yang ceritakan Pak? Bisa? Bisa nyebutkan? Apa contohnya? Bisa? Nggak ada punya PT tapi dia bisa sukses. Bisa nggak? Gara-gara komunikasi. Didukung dengan jiwa-jiwa kewirausahaan. Apa itu? Jujur, rajin, bertanggung jawab. Ada berapa macam itu jiwa-jiwa kewirausahaan? Kalau Bapak nggak salah ada 18 ya. Ya, jiwa-jiwa kewirausahaan. Ini Anda semua adalah calon-calon pengusaha. Pakai dan tanamkan prinsip itu. Yang utama sekali jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian perlancar kompetensi komunikasinya. Berkomunikasi perlancar. Makanya tadi Bapak bilang komunikasi modal utama dalam berjuang atau dalam hidup. Tidak perlu uang banyak. Ini Bapak contohkan ini si yang tadi. Dia bekerja mungkin sama Pak Almito, nanti misalnya kan kerja dia jujur, rajin, bertanggung jawab, sopan, santun, ramah, tamah, berkomunikasinya tahu jalan P tadi, atau mendaki, atau menurun, atau menderang, atau mendak, tahunya, dipakainya itu dicatat oleh di memori Pak Almito. Ya anak emas, istimewa. Gajinya dari gaji 500 dipindahkan jadi 1.500 misalnya. Dia nabung. Ya. Kemudian dari 1.500 naik jadi 5 juta. Kan gede, lumayan lah. Sudah itu dibilang sama Bapak Almito. Dipanggil, nah, kamu sini. Saya perhatikan Anda, kamu gini dari awal gini begitu bagus dan terpantau bagi Bapak kalian itu mempunyai suatu keistimewaan. Kamu mau nggak? Saya kasih, saya bangunkan suatu perusahaan PT tersendiri, kelola di sana. Modalnya nggak usah pikiran, pokoknya kamu hanya mengelola saja sebagai manajer atau direktur di
perusahaan cabang saya, kata Pak Almito. Udah sukses dia? Udah sukses sih. Udah jadi direktur tanpa modal, tanpa duit. Perusahaan dibangunkan oleh Bapak. Apa-apa yang akan dijual udah disiapkan oleh Bapak. Maka kita tinggal kelola dan tinggal jalankan. Berarti udah sukses Ananda tadi. Udah bisa jadi manajer, udah bisa mengelola perusahaan dengan tanpa modal. Hanya komunikasi dengan menanamkan prinsip yang Bapak sebut tadi. Jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Kan begitu. 1, 2, 3 berkembang berkat, Bapak contohkan ini, berkat dia mengelola satu perusahaan, berkembang lagi, bertambah 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga Bapak Almito naik jabatannya itu sebagai apa lagi? Sebagai komisaris utama. Begitu ya. Ananda jadi direktur utama. Akhirnya apa? Karena sudah banyak cabang perusahaan yang didirikan oleh Bapak Almito bersama dengan orang yang dipercayanya tadi, langsung dibuatkan hibah. 1 buah PT saya serahkan kepada kamu, katanya.